Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan sama-sama membahas cuplikan video yang sudah dirangkum dengan maksud dan tujuan agar supaya kalian semua semakin hari semakin bisa mendapatkan informasi tambahan, informasi yang positif. Kita akan terus bersuara atau menyuarakan hal yang positif, apa yang kita pandang baik. Dari mana kita lihat atau menilai sesuatu itu baik ya, dari buahnya teman-teman ya, dari buah kelakuan mereka. Kita akan sama-sama membahas videonya, tapi sebelum itu buat kalian semua yang mau pakai kaos hashtag terima kasih Jokowi, kalian bisa mendapatkan link pembelian di kolom komentar ataupun di deskripsi. Kalian bisa WA saya langsung, saya akan sertakan WhatsApp-nya. Dan kalian juga bisa melakukan pembelian di Shopee, bisa juga COD di sana teman-teman ya. Oke, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Let's do this teman-teman. Yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di hadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sama orang tuanya. Karena begini, ini akan di netizennya akan gini nih, saya udah ngebayang nih, karena Mumtaz bilang bahwa jangan bikin onar, jangan ini. Sementara saat ini yang paling sering menyerang Pak Jokowi salah satunya adalah Pak Amin Rais. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Mumtaz itu sebenarnya itu mengarahkan ke Bapak Pak Amin Rais. Pak, udah nggak usah gaduh politik ini. Pokoknya dengan adanya saya membela Pak Jokowi, aku tuh sebenarnya membela Pak Jokowi itu bukan secara personal, tapi secara kelembagaan gitu lah Mbak ya. Jadi itu hari ini itu semua pemimpin negara ini lagi susah. Negeri superpower adidaya macam Amerika aja juga kewalahan kok menghadapi pandemi ini. Ya, jadi ini negara kita, negara berkembang, bukan negara maju. Jadi apalagi ditambah dengan politik yang gaduh, pasti makin akan ambruk gitu loh. Jadi sudahlah, kita semua bahu-membahu. Kalau Pak Amin menyerang Pak Jokowi, biarkanlah saya yang membela Pak Jokowi. Jadi imbang. Jadi nggak jadi gaduh kan? Jadi nggak jadi gaduh gitu. Jadi ini ngasih api. Mbak Rosi sampai ketawa-ketawa teman-teman ya. Bapak dan anak saling seperti kutub utara dan kutub selatan. Ada benarnya juga ini statement ini admin ini ya. Bentar aku turunkan sedikit tampilannya. Ada benarnya juga statement si admin ya. Bapak nakal lebih sulit dinasehatin ketimbang anak nakal. Ini bukan bapak nakal, opak nakal ini, kakek nakal. Bukan kakek Sugio. No. Tapi ini kakek yang susah dibilangin, susah dinasehatin ya. Seharusnya kakek-kakek yang harus menasehatin kita anak-anak muda. Tapi ya udahlah ya teman-teman ya. Next. Orang ini sangat berbahaya sekali Kelompok ini sangat berbahaya buat keselamatan bangsa. buat keselamatan negeri ini. Namanya Faisal Assegaf. Dia turunan dari imigran Yaman. Jadi untuk saudaraku Kenapa ada suara serigala pula ya? Apakah mereka ini ganteng-ganteng serigala? Mau bilang ganteng juga nggak ganteng ya. bangsa dan setanah air, apapun agamamu, apapun rasmu, apapun sukumu, kita semua saudara, saudara sebangsa. Kita harus menjaga negara ini dari kelompok-kelompok ini. Kita jangan mudah terdoktrin, apalagi masuk ke lingkaran kelompok ini. Alasan kelompok ini membenci Bapak Joko Widodo karena Bapak Joko Widodo menutup. Sumpah ini aku gagal fokus sama back sound ya. Kenapa ada suara-suara seram ya? Apakah seseram inikah mereka ya? Apakah seberbahaya dan semenakutkan ini kelompok ini teman-teman? Sampai ada suara-suara seperti itu. Rapat-rapat akses terkait dengan radikal yang berkembang biak di negeri ini. Jadi untuk saudaraku sebangsa dan setanah air, keselamatan negara ini ada di tangan-tangan saudaraku semua. Akan mengaliri Jokowi hadir di KPK, mau nggak? Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh teman-teman. Amin Rais lagi ya, Amin Rais lagi. Au. Aduh, memang horor melihat kelompok ini teman-teman ya. bahwa memang serangan ke Gibran ini kenapa sampai betul-betul luar biasa ya, meluas ya kan, fokus gitu, fokus dan meluas. Ini kan satu targetnya
ingin menggagalkan Gibran. Ya. Kalau Gibran gagal, kan satu paket dengan Prabowo. Iya, iya, iya. Prabowo juga gagal dilantik. Nah, kemudian diskualifikasi. Iya, iya. Nah, target mereka berhasil kalau Iya, itu. iya, iya. Artinya Anies lah yang menjadi Bukan Ganjar ya, Bang? bukan Anies. Kenapa Anies? Yang nomor 2 kan. Biar B03 dia mendengar nih. Iya. Bahwa kalau Anda nyerang-nyerang Pak Jokowi, nyerang-nyerang Prabowo Gibran, dan didiskualifikasi yang lain Anies. Anies. Iya. Bukan Ganjar. Iya, Bang. Itu kan upayanya. Iya, iya. Tapi kan sangat sulit dan tidak mungkin. Secara hukum, konstitusi, terutama proses-proses politik yang sudah dilalui kan tidak mungkin. Iya, iya. Kan begini juga, sebetulnya semua spekulasi, semua provokasi soal Gibran, soal Pak Jokowi, itu terlalu fokus kepada dua orang ini sehingga seperti melupakan Pak Prabowo. Emangnya nih ya, misalnya ya, kalau Gibran dibatalkan nih, emangnya tidak akan terjadi gejolak politik? Emangnya pendukung Gibran, pendukungnya Pak Jokowi, termasuk bahkan pendukungnya Pak Prabowo, tidak akan bergejolak, tidak akan marah, Ya. tidak akan demo. Ya kan, Bang? Lebih Ini besar silent majority demonya. loh, 58% loh. Iya. Silent majority Ketimbang yang merasa benar ini 16% ini sama 25%. Ini lebih besar. Iya. Itu 16 sama 25 digabung itu masih kalah dengan 02, Bang, yang 58. Emangnya 58% ini nggak bisa demo, nggak bisa turun ke jalan. Yang masih solid kan yang 58%, 24% Bang, itu gini, tidak Bang, bola. silent majority ini disebut sebagai silent majority itu bukan nggak ada alasannya. Ini adalah orang-orang moderat Ya, yang kalau nggak terpaksa benar nggak ngomong mereka. ya. Mereka cukup berpendapat dalam hati. Kalaupun mereka marah dalam hati. Gitu. Mereka bisa mengendalikan dirinya. Ini kalangan moderat, Bang. Gak seperti sebelah ya. Pendukung 02 ini adalah kalangan moderat. Gitu. Nah, sehingga seolah-olah ketika yang di ujung kiri sama di ujung kanan ini bersuara dengan nyaring di media sosial, seolah-olah itulah kebenaran dan seolah-olah itu adalah suara dari mayoritas, padahal enggak. Padahal enggak, Bang. Sebenarnya kasihan. Iya, nah saya lanjutin dikit dulu, Bang, ya. Kalau misalnya Mas Gibran batal, mohon maaf nih, emangnya ya, Emangnya. politik Indonesia akan stabil? Emangnya nggak akan ada yang demo? Banyak yang demo, turun ke banyak. jalan. Nah, sekarang turun, kita Pak. lihat kacamata Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo nggak mau, tidak menghendaki hal semacam itu. Beliau mau dilantik kok tanggal 20. Emangnya kalau diganti calon wakil presiden yang baru, beliau nggak repot? Ya repot lah, Bang. Ya gantinya Banyak yang lewat apa? Lewat banyak yang protes, ya kan. Mungkin kalau mekanismenya barangkali ada gitu, Bang, ya. Misalnya 2 nama diserahkan kepada Itu kan harus MPR. Iya kan? Intinya begini, Bang, akan terjadi kerumitan-kerumitan dan kompleksitas politik baru gitu. Ya, bahkan Dan lebih belum parah. tentu juga yang akan yang akan terpilih itu nanti akan lebih baik dibandingkan dengan Gibran gitu. Lebih baik daripada Gibran. Nah, itu kacamata itu yang sekarang ini di kalangan provokator ini itu nggak ada. Dan di forum ini Contohnya. kita jelaskan bahwa Anda kalau punya harapan untuk menyingkirkan Gibran, tolong pertimbangkan variabel Prabowo. Ya, teman-teman ya. Kalau Gibran kalian pikir ya, akan dilantik dan itu kalian pikir ya, para provokator akan membuat segala sesuatu politik Indonesia akan menjadi tenang, kalian salah. Apa kalian pikir bahwa silent majority yang 50% ini jika sudah seperti itu akan tetap diam ya? Seperti kata Mr. Kodari tadi ya, kita silent majority adalah orang yang moderat. Kita kalau nggak perlu, nggak mendesak ya, kita diam. Kita simpan semuanya dalam hati. Dan kemudian kita, kalaupun harus menyalurkan pendapat kita ya, seperti ya di pemilihan, kita coblos yang bukan pilihan kita coblos orang yang kita dukung, itu silent majority. Kalaupun ada sesuatu yang menjengkelkan, kebanyakan silent majority itu menyimpan dalam hati. Tidak seperti kaum sebelah, yang kelompok kecil ini, ribut berisiknya minta ampun, teman-teman. Demo sana-sini, memfitnah, mencaci maki di media-media. Itu sikap mereka. Tapi berbeda dengan kita, silent majority. Silent majority, kita lebih memilih diam, tenang. Kalau tidak, itu terlalu mendesak. Akan tetapi, seperti Mr. Kodari bilang, kalau Gibran kalian gak lantik, apakah silent majority itu akan diam?
Saya pikir demo yang akan terjadi malahan akan lebih besar karena ini 50% silent majority. Mungkin nggak akan silent lagi. Jika Gibran nggak dilantik, saya menyatakan saya akan turun demo. Sekalipun saya seumur hidup nggak pernah turun demo, seumur hidup kalian bisa melihat rekam jejak saya nggak pernah turun demo seumur hidup saya. Tapi jika Gibran nggak dilantik, saya akan ikut demo. Apakah kalian akan diam saja di rumah jika orang yang kalian pilih itu tidak dilantik? Pasti saya percaya kalian pun, mungkin kalian juga seumur hidup nggak pernah demo silent majority, kalian akan turun. Karena ini adalah jelas-jelas peringatan darurat, pengangkangan terhadap demokrasi yang terjadi di Indonesia. Karena mayoritas Indonesia memilih, dan yang terpilih kalian tidak dilantik, itu ceritanya berbeda. Silent majority tidak akan silent lagi. Kita akan sama-sama turun mungkin ya. Dan itu yang dimaksud oleh Bang Kodari, bahwa akan terjadi kekacauan baru. Jangan pikir bahwa dengan mereka memprovokasi dan mempengaruhi intervensi Gibran dilantik dan semua akan menjadi tenang, politik bahkan akan lebih kacau. Ya, akan terjadi demo di mana-mana, saya percaya itu teman-teman ya. Ini bukan adalah hal yang mengada-ada, lebih besar, dan mungkin mereka akan melihat bahwa yang mendukung adalah rakyat mayoritas ini. Silahkan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman ya. Buat kalian semua, tinggal berapa hari lagi kita akan kehilangan. Sebenarnya kita belum ikhlas teman-teman ya. Sosok Presiden Jokowi bentar lagi akan meninggalkan kita dalam kepemimpinannya sebagai presiden. Tapi beliau akan tetap kita kenang, dan kita sama-sama optimis bahwa orang yang dipercaya Pak Jokowi, kita harus percaya juga kepada Pak Prabowo dan Gibran. Jangan lupa buat kalian semua yang mau mengekspresikan wujud terima kasih kalian bisa pesan kaos #terima kasih Jokowi. Link pembelian ada di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.